Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang dalam ibadah virtual pada hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sungguh amat baik. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita menyiapkan Alkitab kita. Adik-adik, saya undang adik-adik semua untuk berdiri. Kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kita Semua Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan perundangan firman yang akan dibawakan oleh Kak Lia. Tetapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dari pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita akan masuk dalam pembacaan dan cerita firman Tuhan. Pembacaan hari ini terdapat dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15, kemudian dilanjutkan pada ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-33. Pembacaan kita, kakak ulangi, terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15, kemudian dilanjut ayat 21 sampai ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu remajamu untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Keluaran pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15, kemudian dilanjut pada ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-33.
Demikian firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kiranya semua dalam keadaan sehat ya, karena pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik. Ketika orang tua atau guru di sekolah memberi suatu tugas atau perintah kepada kita, tapi kita tidak mau mengerjakan atau tidak mau melaksanakan tugas itu, apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Ya, bisa saja orang tua atau guru menjadi marah kepada kita. Bahkan bisa saja kamu mendapat hukuman, bukan? Nah, adik-adik, sama halnya dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Apakah kita masih ingat cerita pada minggu lalu yang mengisahkan bagaimana Musa dan kakaknya yaitu Harun menghadap kepada Raja Mesir atau Firaun untuk meminta agar bangsa Israel diperbolehkan keluar dari bangsa Mesir? Kamu masih ingat, bukan? Apa yang terjadi adik-adik? Apakah bangsa Israel diperbolehkan keluar? Ya benar, tidak ya, bangsa Israel tidak diperbolehkan keluar. Bahkan Raja Mesir semakin marah kepada bangsa Israel dan membuat bangsa Israel menjadi semakin menderita dengan kerja paksa. Musa kemudian memohon kepada Tuhan Allah agar segera menolong bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan menjawab Musa. Ia kemudian menghukum bangsa Mesir dengan berbagai tulah. Adik-adik tahu tidak apa itu tulah? Tulah adalah
bencana atau kemalangan sebagai tanda hukuman dari Tuhan. Iya, Allah telah mendatangkan bencana atas bangsa Mesir sebagai bentuk hukuman karena mereka telah membuat bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah menjadi menderita. Apa saja tulah atau bencana yang Tuhan beri kepada bangsa Israel? Ada yang ingat atau ada yang tahu yang sudah membaca firman Tuhan selama seminggu yang lalu? Ada beberapa tulah ya. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Wah, kamu bisa bayangkan ya, air menjadi darah seperti apa rupanya? Ya, aliran air sungai Nil telah menjadi darah, sehingga semua ikan yang ada di dalam sungai tersebut menjadi mati. Ya, tulah yang kedua yaitu katak atau kodok ya, biasa kamu lihat tidak? Katak. Kalau satu atau dua mungkin kita tenang-tenang saja, tidak takut. Tapi coba bayangkan kalau dalam jumlah yang banyak. Nah, ada katak di mana-mana sehingga memenuhi Mesir. Nah, adik-adik, tulah yang ketiga yaitu nyamuk. Kemudian tulah yang keempat lalat. Kamu tahu kan, lalat adalah hewan yang sangat menjijikkan. Biasanya berada di sampah atau di bangkai. Sangat menjijikkan. Tulah yang kelima adalah binatang ternak milik orang Mesir mati karena penyakit sampar. Nah, jadi semua binatang ternak milik orang-orang Mesir secara tiba-tiba mati karena penyakit sampar. Kita bisa membayangkan ya, betapa banyaknya mungkin binatang ternak yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Seketika mati, pasti yang menjual binatang ternak tersebut merasa rugi. Kemudian mungkin ada bau yang busuk di mana-mana karena ada bangkai binatang ternak di mana-mana. Nah, tulah selanjutnya atau tulah keenam yaitu luka-luka atau barah pada orang Mesir dan binatangnya. Ya, jadi tidak hanya pada manusia terdapat luka-luka, tetapi pada binatang-binatang yang dimiliki oleh orang Mesir juga terdapat luka. Kemudian tulah ketujuh yaitu hujan es. Kalau di sini mungkin cuma turun hujan biasa ya, hujan air saja. Tetapi yang terjadi di Mesir pada saat itu adalah hujan es. Kemudian tulah ke-8 yaitu binatang belalang. Ada yang pernah lihat belalang? Iya, belalang itu apa yang dimakan? Ya, betul sekali. Belalang memakan tanaman. Ya, jadi tanaman-tanaman bangsa Mesir akhirnya rusak karena dimakan oleh belalang-belalang tersebut. Kemudian tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita. Jadi selama 3 hari 3 malam Tuhan membuat Mesir menjadi gelap seperti malam. Yang tadinya siang, tadinya pagi, kemudian menjadi gelap gulita. Tidak ada cahaya atau penerangan kecuali mungkin memasang obor, memasang lilin. Hanya ada kegelapan yang terjadi di bangsa Mesir pada saat itu. Adik-adik, sangat mengerikan bukan? Dan sangat dahsyat apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Mesir. Kira-kira dari semua tulah itu atau hukuman itu, apakah Firaun atau Raja Mesir mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Wah, ternyata tidak, adik-adik. Firaun sangat keras kepala. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya Tuhan Allah mendatangkan tulah ke-10. Adik, dalam pembacaan kita pada hari ini, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menyembelih anak domba dan membubuhkan atau memberi tanda dengan darah anak domba itu pada ambang pintu rumahnya. Jadi setiap rumah orang-orang Israel akan diberi tanda dengan darah anak domba. Dikatakan dalam Alkitab
Tadi kita sudah baca bahwa Allah akan menghukum Mesir dengan mengutus malaikatnya ke seluruh Mesir. Dan setiap rumah yang tidak memiliki tanda darah anak domba di ambang pintunya, maka anak sulungnya akan mati. Kamu tahu anak sulung itu anak apa sih? Ya, anak sulung itu anak pertama ya, anak yang paling tua. Kalau misalnya dia juga cuma seorang diri di rumah, berarti itu yang mati. Nah, adik-adik, dan pada malam itu terdengarlah tangis kesedihan dari seluruh penjuru Mesir, termasuk di dalam istana Raja Mesir. Ya, benar saja adik-adik, anak dari Firaun juga ikut mati. Setiap anak sulung, baik anak manusia maupun anak binatang, ditemukan mati pada malam itu. Tuhan telah memberikan hukuman pada bangsa Mesir karena tidak mau melakukan perintah Tuhan agar bangsa Israel dibebaskan. Tuhan juga telah bertindak untuk menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Akhirnya adik-adik, setelah tulah ke-10 ini, Firaun kemudian menyuruh bangsa Israel untuk segera keluar dari tanah Mesir. Bahagia sekali ya, pasti bangsa Israel pada saat itu. Sudah sejak lama mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Dan pada kesempatan itu, Tuhan menyelamatkan mereka dengan memberi mereka kesempatan keluar dari tanah Mesir. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya atas orang Mesir, atas bangsa Israel juga. Tuhan Allah telah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang Israel. Jika dahulu Tuhan sudah menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Israel, Tuhan juga telah menolong umat-Nya yang memerlukan pertolongan. Maka saat ini Tuhan juga tetap peduli dan penuh cinta kasih kepada kita, termasuk kepada adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Allah akan senantiasa memelihara kehidupan adik-adik di saat mengalami masalah. Mungkin masalahmu saat ini adalah rasa takut terhadap virus corona yang ada di mana-mana. Atau mungkin masalahmu saat ini kamu bosan karena harus berada di dalam rumah terus, melakukan berbagai hal di rumah saja. Tapi adik-adik, perlu kamu ingat bahwa Tuhan akan menolongmu melewati masa-masa yang sulit ini. Adik-adik di rumah bisa minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Dan adik perlu taat pada perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik di rumah dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk itu, sambil persembahan dijalankan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Saatnya bagi kita
untuk berdoa syafaat. Sebentar kita akan mendoakan persembahan kita dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita persiapkan diri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sampai hari ini Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, meskipun kami hanya di rumah saja melakukan berbagai aktivitas kami. Dan Tuhan Yesus, terima kasih buat kedua orang tua kami yang senantiasa juga Engkau pimpin dan sertai kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjaga kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur juga buat saudara kami, kakek nenek, bahkan siapapun yang tinggal di rumah kami, karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sampai saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu kami, pendeta, bahkan semua orang yang menuntun kami untuk mengetahui siapa Yesus Kristus. Pimpin dan sertai kehidupan mereka, biarlah apa yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, pada hari ini buat pemerintah, bangsa dan negara kami, sampai kepada pemerintah di Kabupaten Maros. Engkau berkati semua ya Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami, bahkan Maros ini ya Tuhan, dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami juga teringat ya Tuhan, buat rekan-rekan kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, mungkin karena sakit penyakit, atau sedang ada dalam pergumulan. Tuhan berkati mereka semua yang sakit ya Tuhan. Apabila ada teman kami atau keluarga kami yang mungkin saat ini terkena virus corona, Tuhan berkati, berikan kesembuhan, berikan semangat yang asalnya daripada Tuhan sendiri, supaya mereka boleh melakukan kembali aktivitas dengan baik karena kepulihan dan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Buat tenaga medis, buat dokter, suster yang merawat, Tuhan berkati semua, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk dapat membantu penyembuhan COVID-19 ini. Terima kasih Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Kami berdoa juga untuk diri kami sendiri. Sepanjang seminggu lagi kami akan menghadapi berbagai aktivitas dan kegiatan kami. Baik kami mungkin akan belajar di rumah, bermain di rumah, membantu orang tua dan melakukan berbagai hal di rumah. Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang seminggu lamanya. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam ibadah ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk memberitakan Injil dimanapun Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami, doa persembahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita, tetapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dari kidung pujian, Kerja Buat Tuhan. Selalu
Marilah kita satu dalam doa penutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang Kau telah berikan kepada kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Bapa untuk setiap kegiatan aktivitas kami selama seminggu ini. Engkau berkati juga Tuhan persiapan kami untuk mengikuti ibadah minggu depan. Tuhan Yesus, ajarlah kami ya Bapa untuk terus menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu remaja pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan rajin membantu orang